satu arah kebaikan. Pokoknya asal kebaikan nafkah. Nah itu malaikat mulhim. Kalau dari Allah itu biasanya dorongannya kuat dan mengarah kepada satu macam bentuk ibadah. Misalnya dalam hati kita kuat dorongan hendak membaca Quran, luar biasa kuatnya. Nang lain kada terbuka-buka Quran nang dituju. Nah ini biasanya dari Allah. Kalau malaikat mulhim dorongannya kebaikan. Macam membaca Quran kah, baca salawat kah, berzikir kah dalam hati ini. Nah itu malaikat mulhim. Yang penting kita taat, apapun bentuk taatnya. Nah itu malaikat mulhim. Sedangkan khatar yang datang dari syaitan tentu mengajak kepada kejelikan guna menyesatkan manusia atau agar manusia terpelisit. Memang kadang-kadang mengajak kepada kebaikan, namun maksudnya hanyalah hendak menipu. Syaitan ini jelas sudah tujuannya mengajak kita kejahatan. Kalaupun yang mengajak kebaikan juga pura-pura aja seperti tadi. Nah, tujuannya untuk menjatuhkan kita. Sementara itu khatar yang datang dari hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelikan yang sama sekali tidak ada kebaikannya demi mencegah kebaikan dan agar orang menyimpang. Nafsu biasanya ajakannya kepada kejahatan. Syaitan biasanya ajakannya kepada syaitan. Perbedaannya, kalau ajakan kejahatan dari nafsu itu terarah kepada satu titik kemaksiatan. Nafsu hendak minum arak. Kadang kalau dihuruf-hurufi, dorongan minum arak aja. Ada ajakan hendak berbuat riba aja. Itu nafsu. Tapi kalau ajakan di hati ini berbuat dosa, tapi kadang menatap pada satu dosa. Kadang-kadang di hati ada geritik hendak berbuat zina, di hati ada geritik hendak berbuat judi, di hati ada geritik hendak berbuat minum arak, belai lain, tapi semuaan jahat. Nah ini dari syaitan. Nah karena syaitan itu yang penting tugasnya menyesatkan kita, apapun bentuk kesesatannya. Sungguh aku menemukan keterangan dari sebagian ulama dahulu bahwa hawa nafsu itu kadang-kadang juga mengajak kepada kebaikan. Tetapi maksudnya adalah supaya orang berbuat jelek. Sama saja dengan syaitan. Nah inilah macam-macam ajakan khatar atau geritik hati tadi. Nah, ini perlu pengalaman, perlu perhatian, hanya kita bisa membedakan geritik-geritik hati ini. Perlu pengamatan. Kadang-kala kita hanya belajar habis, kadang-kala kita pelajari lalu kita amati geritik-geritik hati kita, kita praktikkan. Bila ada macam itu, kita kadang akan bisa membedakan gerakan-gerakan geritik-geritik hati ini. Setiap ibadah yang digerakkan oleh syaitan pasti kadang akan berhasil. Banyak ada baiknya pada baiknya. Setiap ibadah yang digerakkan oleh hawa nafsu pasti ujung-ujungnya kadang akan berhasil, pasti kadang akan menuntung. Nah jadi kalau gerakan kebaikan itu dari Allah, gerakan kebaikan daripada malaikat, nah itu sukses sampai akhir. Jadi kewajiban kita itu untuk mengetahui gerakan-gerakan hati ini. Kalau nang kada baik tuh sudah jelas kita nyaman aja. Ada gerakan hati untuk maksiat, itu kada perlu diteliti dari mana yang penting jauhi. Hati hendak berbuat kada baik, itu sudah jelas, yang penting dijauhi. Kada perlu tahu nang dari Allah kah ini, syaitan kah, nafsu kah, kada perlu. Nang kita perlu waspada bila mana hati kita ada kepingin hendak berbuat baik. Nah, karena geritik hati nang mendorong kita berbuat baik ini keempat-empatnya mau. Bisa dari Allah, bisa dari malaikat, bisa dari syaitan, bisa dari hawa nafsu. Bila dari Allah, dari malaikat, kita akan menuntung sampai mati melakukan kebaikan-kebaikan itu. Bila mana gerakan kebaikan di hati ini timbul ajakan syaitan, ajakan hawa nafsu, kada menuntung akhirnya dan menimbulkan kejahatan.
Nah, jadi gunanya kita mempelajari geritik hati ini hanya untuk kebaikan yang lebih penting. Hendak sembahyang, bila dari nafsu ada berpahala, dari syaitan bisa jadi dosa sembahyangnya. Nah, maka itu bila hati kita ini ada hendak berbuat baik, bemandak dahulu, tawakuf. Kita teliti dari mana geritik hati ini, dari mana. Kita hendak mengaji umpamanya kebaikan tuh. Kita nak mengaji tafsir, nak mengaji hadis, nak mengaji fikih, mengaji tasawuf, dalam hati ini timbul ada gerakan, jangan langsung dituruti. Kita disuruh tawakuf, sejenak berhenti. Kita cek dulu, nang menggeritikakan ini siapa nih? Bila dari Allah, oh baik diterusakan. Dari malaikat, baik diterusakan. Kalau dari syaitan atau hawa nafsu. Kemudian engkau harus mengetahui pula bahwa engkau tentu perlu mengetahui 3 pasal yang di dalamnya Anda bakal menemukan apa yang Anda tuju. Pertama, perbedaan antara khatar baik dan khatar jelek secara global, secara umum. Yang kedua, perbedaan antara khatar jelek yang timbul di permulaan ibtidai, yang datang dari syaitani, dan yang datang dari hawa nafsu atau hawai, serta bagaimana cara membedakan tersebut. Karena masing-masing bisa menolak yang lain. Kalau khatar geritik hati hendak berbuat maksiat ini dari syaitan, obatnya ini, cara menghilangkannya ini. Kalau geritik hati hendak berbuat jahat itu datangnya dari hawa nafsu, obatnya ini, cara menanggulanginya macam ini. Nah, itu yang perlu kita mengetahui kejahatan ini dari mana, hanya untuk menanggulanginya supaya lebih cepat menyelesaikannya. Karena kalau ajakan itu dari hawa nafsu, kita obati dengan zikir, kita obati dengan membaca surah qul a'udzu birabbin nas, kita obati dengan doa, kada mampan. Tapi kalau geritik hati yang jelek ini datangnya dari syaitan, nah kita bawa berzikir, akan hilang. Nah, itu perbedaannya. Gunanya kita mengetahui, misalnya hati nih hendak memakan nang haram. Dari mana hendak makan? Dari syaitan kah mengajak, nafsu kah? Nah, kalau syaitan, baca akan zikir Quran kah, surah-surah 4 itu kah, ini hilang sendirinya. Nah, kalau ajakannya timbul dari hawa nafsu, obatnya kada macam itu. Yang ketiga, perbedaan antara khatar baik, khatar ibtidai atau ilhami, atau dari syaitani atau hawai. Nah, ini yang lebih penting lagi diketahui. Membedakan mana geritik hati hendak berbuat baik ini dari Allah kah, atau ilhami malaikat kah, atau syaitani kah. Sebagaimana geritik jahat tadi. Geritik jahat itu timbul bisa ibtidai,
dari Allah, kedua dari syaitan, ketiga dari hawa nafsu. Kita perlu mengetahui supaya nyaman mengobati. Bila geritik hati itu datang jelek, geritik hati berbuat jahat datangnya dari Allah, itu biasa kita imbah melakukan maksiat. Nah, segera tobat kepada Allah. Maka geritik hati hendak jahat itu hilang sendirinya. Bila mana geritik hati yang jahat ini dari syaitan, bacakan zikir, ayat-ayat tertentu yang menjauhkan syaitan. Bila geritik hati yang jahat ini datangnya dari hawa nafsu, itu perlu riyadhatun nafsi, latihan-latihan nafsu. Nah, perbuatan baik tiga juga. Perbedaan antara khatar baik, khatar ibtidai dari Allah, atau ilhami malaikat, atau dari syaitani, atau hawai, empat. Agar dapat mengikuti khatar yang datang dari Allah, khatar rahmani atau dari mulhim. Nah, itu bila geritik hati berbuat baik ini positif dari Allah, kawa ditarusakan. Bila geritik hati berbuat baik ini datangnya dari malaikat, kawa ditarusakan. Bila geritik hati berbuat baik ini datangnya dari syaitan, nah itu nang kada kawa ditarusakan. Geritik hati berbuat baik datangnya dari nafsu, kada kawa ditarusakan. Nah, maka itu kita dituntut untuk belajar mengetahui asal muasalnya geritik-geritik hati itu supaya selamat daripada nang kada baik ini. Nah, kemudian pasal yang pertama selanjutnya adalah untuk mengetahui perbedaan geritik-geritik hati tadi dari mana datangnya. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna ma asrarna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hamadan wa hudan wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.